Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang diadaptasi dari buku The Blind Side: Evolution of Game karya Michael Lewis. Kisahnya terinspirasi dari kisah nyata seorang pemain football Amerika yang bernama Michael Oher. Dalam film ini kita akan diajak mengikuti perjuangan Michael yang berasal dari keluarga broken home hingga kemudian dia sukses bermain di Liga Football Nasional Amerika. Ibunya dipenjara karena kasus obat-obatan terlarang, sedangkan keberadaan sang ayah tak diketahui. Begitu juga dengan saudara-saudaranya. Mike yang tumbuh seorang diri berada dalam sistem perlindungan anak milik negara melalui program orang tua asuh. Namun dari sekian banyak yang mengasuhnya, Mike selalu kabur. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang anak di taman bermain. Dan pertemuan inilah yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Tanpa banyak mengulas lagi, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini dibuka ketika Michael Oher atau sering disapa dengan Big Mike yang ketika itu berusia 17 tahun sedang berbicara dengan seorang penyidik dari NCAA. Dia terlihat kewalahan dengan pertanyaan yang ditujukan padanya saat penyidikan itu. Kemudian kita dibawa dalam kilas balik kehidupan Mike. Mike dibesarkan dengan keluarga yang berbeda di Memphis, Tennessee, karena ibunya yang bernama Denise Oher merupakan seorang pecandu narkoba. Mike tak memiliki tempat tinggal yang pasti. Dia sering diadopsi oleh sebuah keluarga, akan tetapi kerap kali Mike kabur dan kembali ke ibunya. Seolah Mike memiliki alasan mendalam atas tindakannya itu. Saat itu Mike sedang diadopsi oleh sebuah keluarga kulit hitam, yaitu keluarga Hamilton. Di sana dia memiliki seorang saudara angkat yang sebaya dengannya bernama Stephen Hamilton. Suatu ketika dia sedang naik mobil bersama ayah angkatnya Tony dan Stephen untuk pergi ke sebuah sekolah di kota itu. Lalu Tony menemui Mr. Cotton yang merupakan seorang pelatih di Wingate Christian School dan mendaftarkan Stephen beserta Mike ke sekolah itu. Tony dengan segala upaya mencoba terus meyakinkan Mr. Cotton untuk menerima anak-anaknya bersekolah di sana. Awalnya Mr. Cotton menolak dengan berbagai alasan. Ketika melihat keluar jendela, dia menyaksikan Mike yang sedang bermain basket dengan kemampuannya yang luar biasa. Lalu Mr. Cotton merubah keputusannya dan mencoba berunding dan meyakinkan para pimpinan yayasan. Namun setelah melihat semua nilai akademis Mike, para pimpinan yayasan sepakat untuk menolaknya. Tapi karena kegigihan Mr. Cotton untuk menjadikannya pemain football di timnya, membuat Mike akhirnya diterima. Di hari pertamanya bersekolah, Mike terlihat pendiam. Saat itu guru mengadakan tes. Setelah jam pelajaran berakhir, guru mengambil lembar jawaban milik Mike. Ternyata tak ada satupun soal yang berhasil dijawab olehnya. Di sisi lain, istri dari Tony sering mengeluh akan keberadaan Mike. Mike yang saat itu berada di ruang tamu merasa semua kekacauan di rumah itu disebabkan oleh dirinya. Hal ini membuat Mike semakin berkecil hati. Mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa Mike sering sekali pergi dari keluarga yang mengadopsinya. Kemudian scene berpindah ketika keluarga Towie menyaksikan putri mereka Colin yang sedang bermain voli di sekolahnya. Dan kebetulan sekolah tersebut merupakan sekolah yang sama dengan Mike. Setelah pertandingan, perhatian Sean Towie teralihkan ketika melihat Mike yang sedang memunguti sisa makanan di bangku penonton. Akan tetapi saat itu Sean tak terlalu peduli dan berlalu pergi meninggalkannya. Suatu hari sepulang sekolah, Mike pergi ke taman bermain. Saat menyapa anak yang bermain ayunan, anak-anak itu malah pergi ketakutan. Ketika Mike merasa kecewa, tiba-tiba seorang anak datang menghampiri dan mengajaknya berkenalan. Anak itu bernama Sean Junior, atau kita sebut saja SJ, seorang anak laki-laki yang baik hati dan ramah. SJ adalah adik dari Colin dan ibunya Annie merupakan seorang perancang interior yang berpikiran kuat sekaligus istri dari seorang pengusaha kaya bernama Sean Towie. Lalu SJ membanggakan ayahnya yang dulu merupakan kapten tim basket di kampus terkenal bernama Ole Miss. Di hari yang sama, sore itu salah satu staf sekolah memberi kabar pada Mike bahwa ayahnya telah meninggal dunia akibat bunuh diri di sebuah jembatan.
Mendengar kabar itu, Mike hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Karena ternyata Mike yang malang sekalipun tak pernah melihat wajah ayahnya. Namun tiba-tiba kini dia mendengar kabar bahwa ayah kandungnya itu baru saja meninggal. Setelah lama termenung, kemudian akhirnya Mike pergi ke kios laundry dan beristirahat sebentar di sana. Lalu Mike meyakinkan dirinya untuk tak lagi kembali ke rumah keluarga Hamilton. Di samping itu, para guru bekerja sama untuk meningkatkan catatan akademis Mike dengan memberikan solusi pembelajaran baginya. Ketika SJ dan keluarganya dalam perjalanan pulang dari acara Thanksgiving yang diadakan di sekolah, dari arah yang berbeda Annie melihat Mike dari dalam mobil. Mike menggunakan baju tipis di tengah cuaca yang dingin. Annie yang melihat hal itu pun mengkhawatirkannya. Sean lalu menyapanya. Hey Big Mike, where you headed? Dan Mike mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat gym yang berada di sekolah. Setelah sempat berlalu, kemudian Annie yang tak tega melihat Mike pun berbalik arah dan menghampiri Mike. Saat memastikan dia tahu bahwa Mike telah berbohong dengan mengatakan akan pergi ke gym sekolah. School gym's closed. You said you were going to the gym. Big Mike, why were you going to the gym? Don't you dare lie to me. Do you have any place to stay tonight? Seen that look many times. She's about to get her way. Akhirnya Annie mengajaknya untuk pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Mike bertemu dengan kakak perempuan SJ yang bernama Colleen. The sectional in the family room slides apart when you sleep on it. Full of sample boxes. I'd give you the guest bedroom, but it's full. Sleep tight, honey. Di pagi harinya, Mike bangun lebih awal dan meninggalkan rumah dalam keadaan rapi seperti semula. Annie yang belum sempat bertemu dengan Mike pun mengejarnya. Ternyata Mike masih berada di halaman rumah. Lalu dia mengajak Mike masuk ke rumah untuk merayakan Thanksgiving bersama. Akhirnya Mike kembali ke rumah keluarga Towie. Tapi di sana terlihat tak ada celah untuk Mike duduk di antara mereka, sehingga Mike memutuskan untuk menyendiri di ruang makan. Annie yang melihatnya pun kemudian mematikan TV dan mengajak semua anggota keluarga makan bersama di ruang makan. Dan ketika Colleen mengulurkan tangannya pada Mike untuk berdoa, saat itu Mike merasa benar-benar sedang berada di tengah-tengah sebuah keluarga. Meski sebenarnya Mike bingung akan sikap Annie yang begitu baik, Mike selalu menutup dirinya seolah ada tembok yang sengaja dia bangun agar orang lain tak bisa mendekatinya. Setelah itu Annie mengajak Mike untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Di mobil, Annie mencoba mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Mike, dan karena Mike hanya terlihat diam saja, lalu Annie memintanya untuk menceritakan apa saja. Dan di sanalah kemudian Mike mengatakan bahwa dirinya tak suka jika dipanggil dengan sebutan Big Mike. Mereka lalu pergi ke rumah lama Mike. Di sana Mike melarang Annie untuk keluar dari mobil karena dia khawatir jika Annie diganggu oleh berandalan di tempat itu. Oh, hey, who that fine thing you got driving you around? Big Mike, where you been, baby? Sneakers, man. I'm gonna take care of you now. Yeah. Ketika sampai di pintu, Mike melihat formulir pengusiran yang terpasang di pintu rumahnya. Setelah sejenak merenung, Mike kemudian kembali ke mobil. Dia mengatakan pada Annie bahwa orang tuanya sudah pindah dan mungkin untuk selamanya. Lalu Annie pun mengajak Mike untuk pergi membeli baju ke sebuah toko yang berada tak jauh dari rumahnya. Di sana, Annie menawarkan Mike beberapa baju bagus dengan harga yang cukup mahal. Namun Mike menolaknya dan hanya memilih baju yang sederhana saja. That's the one. Well, all right then. Inilah yang dinamakan tahu diri. Gak seperti kita yang udah ditraktir makan masih minta diantar pulang. Keesokan harinya, Annie mengantarkan Colleen, Mike, dan SJ ke sekolah. Setelah itu seperti biasa, dia pergi makan siang bersama dengan teman-temannya. That sounds like a threat. The day I got back. Oh, Leanne, what is this sudden interest in the projects? Is this another one of your charities? I think it might hurt me to go there. Would hurt your reputation to go there. Well, Oh, that's sketchy. Y'all money would brace itself. Malam hari di rumah, Annie memberikan selimut dan bantal bersih pada Mike, lalu kemudian membantunya merapikan sofa tempat tidurnya. Good night, Mrs. Towie. Keesokan harinya, Annie menemui staf sekolah dan pihak sekolah menjelaskan beberapa data yang dimiliki tentang Mike. Ability to learn 5th percentile,
Spatial relations, 3rd percentile. It's funny though, he tested in the 98th percentile in one category. Which one? This protective instincts. Sesampainya di rumah, Annie kemudian langsung mempersiapkan sebuah ruangan yang akan menjadi kamar Mike, lengkap dengan sebuah kasur yang biasanya khusus dipersiapkan untuk para atlet olahraga. Mengetahui hal itu, Mike merasa bahagia karena setelah sekian lama akhirnya untuk pertama kalinya dia memiliki kamar sendiri. Semenjak hari itu, setiap harinya di sekolah, Mike selalu mengikuti kelas tambahan. Dan perlahan Mike yang dulu selalu mendapat nilai D di sekolah, kini sedikit lebih baik dengan mendapat nilai C. Dan guru pembimbingnya pun terlihat senang dengan perkembangan nilai akademis Mike. Mike yang dulu sangat menutup diri kini mulai berubah dan lebih banyak berbicara dan semakin akrab dengan keluarga barunya. Hal itu terlihat ketika dalam perjalanan ke sebuah restoran. I talked to Coach Cotton and he said that Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football in March. Isn't that great? Oh man, you're gonna crush some people. I've got a design book I need to get. Sean, why don't you go check on a reservation? Come on. I always liked this one. Oh, Ferdinand. You read it to us like 1,000 times. Michael, your mom ever read either one of those books to you? Setibanya di restoran, tak disangka Mike bertemu dengan saudara kandungnya yang bernama Marcus. Melihat Mike yang berpelukan dengan Marcus membuat Annie dan Sean penasaran dan bertanya-tanya siapakah pria tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, Mike pun akhirnya mengatakan bahwa Marcus adalah saudaranya yang sedari kecil tak pernah lagi dia temui. Sesampainya di rumah, Annie membacakan dongeng pengantar tidur. Michael dan SJ berbaring di ranjang mereka, sedangkan Colin diam-diam mendengarkannya dari sebalik pintu. Ternyata Colin juga sangat senang ketika mendengarkan ibunya bercerita. Hari Natal pun tiba. Keluarga Towie mengambil foto keluarga untuk kartu ucapan Natal. Melihat Mike duduk di arah yang berseberangan, Annie mengajaknya untuk berfoto bersama. Akhirnya Mike memiliki foto keluarga untuk pertama kalinya. Saat kartu Natal dibagikan, semua orang di sekitar Annie bertanya-tanya dengan heran. Mulai dari sepupunya Bobby, bahkan teman-teman Annie. Mereka terkejut saat Annie berniat mengadopsi Mike. Dan sebagian dari mereka mengkhawatirkan Colin dengan keberadaan Mike. Akan tetapi dengan kebaikan hatinya, Annie tak peduli tentang perkataan buruk orang-orang terhadap Mike. Suatu hari Mike pergi ke perpustakaan. Semua mata tertuju pada Mike dengan tatapan tajam. Akhirnya Mike memilih untuk duduk menyendiri. Colin yang ada di sana merasa kasihan. Dia pun menghampiri Mike dan duduk di sebelahnya. Dan Mike pun tersenyum. Singkat cerita, kelas bermain football pun dimulai. Tapi di sana Mike tampak canggung. Dia bingung harus melakukan apa karena hal ini merupakan sesuatu yang baru baginya. Dengan badannya yang besar dan tinggi, dia bahkan membanting lawannya dengan mudah. Dia juga menggendong lawannya sambil berusaha terus meraih bola. This kid, he acts like he doesn't want to hit anyone. Just can't wait to be violent, and that comes out on the field. SJ mencoba membantu Mike agar dia semangat berlatih dan menjadi pemain football yang keren. Driver's license? Michael, why do you want a driver's license? Something to carry. With my name on it. There's no one by the name of Michael Ower in the system. Okay. I will sign something that says he lives with us, we'll pay for all the insurance, whatever it takes.
Suatu hari Annie berdebat dengan Sean terkait keinginannya untuk mengadopsi Mike secara sah. Sean sedikit keberatan karena mereka baru mengenalnya. Setelah perdebatan panjang, Sean pun menyetujui keinginan istrinya tersebut. Tibalah hari Annie pergi ke kantor catatan sipil. Betapa kagetnya dia ketika Annie mengetahui bahwa keluarga Mike sangat berantakan. Mike adalah anak yang berstatus milik negara. Dia memiliki ibu seorang pecandu narkoba dan beberapa orang saudara yang identitasnya tak pernah diketahui. Michael is awarded the state. Just apply and get a judge to sign off on it. Hingga akhirnya dia bertemu dengan ibunya Mike di sebuah apartemen pinggiran kota. Annie turut prihatin dengan keadaan saat itu. Dennis mengatakan bahwa Mike tak memiliki ayah, dia bahkan tak memiliki akte kelahiran. Sejak dia diasuh oleh negara, Mike hidup berpindah-pindah dari sebuah keluarga ke keluarga yang lainnya karena Mike selalu kabur dan tetap mencari ibunya. Suatu pagi keluarga Towie berkumpul dan mengajak Mike bicara terkait niat mereka mengadopsinya. Tanpa berpikir panjang, Mike pun langsung menyetujuinya. Here you go. Go ahead. Take it for a ride. Go on. You wanted a truck? Suatu hari Mike ingin membeli game baru bersama dengan SJ. Di perjalanan mereka bernyanyi bersama sambil mengendarai mobil yang tengah dibelikan oleh Sean. Hingga akhirnya Mike hilang kendali dan menabrak kendaraan lain. Annie yang terkejut langsung datang menemui kedua putranya itu. Sesampainya di sana, Annie mencoba untuk menghibur mereka dan pergi menemui Mike. Dia mengatakan bahwa itu bukanlah salah dirinya. Akhirnya setelah kejadian itu berlalu, tibalah saatnya Mike harus berlatih dengan tim footballnya. Namun saat latihan, Mike tampak tetap kesulitan dalam bermain. Mr. Cotton kewalahan mengajari Mike. Annie yang melihatnya turun ke lapangan dan kemudian menasehati Mike. Have his. When you look at him, you think of me, how you have my back. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Here is your tailback. When you look at him, you think of SJ and how you never let anyone or anything hurt him. Go back. Yes, ma'am. Good boy. All right, Michael, come on. Okay. What did you say to him? He tested 98% in protective instincts. You should get to know your players, Bert. Pertandingan pertama Mike pun dimulai. Meski hanya pertandingan daerah, namun keluarga Towie datang dan memberikan dukungan padanya. Sticks and stones, come on! Di babak pertama, tim Mike selalu gagal dalam menghadang musuh untuk melindungi quarterback-nya. Kebobolan terjadi berkali-kali. Ditambah lagi salah seorang dari tim lawan selalu mengintimidasi Mike. Namun Mike berhasil mengendalikan amarahnya. Di tengah pertandingan ketika dia melihat sang pelatih bersimpati padanya, akhirnya Mike kembali menemukan ritme permainannya. Are you gonna do something about this? He just kicked my boy in the head and he cussed him. This young man plays for my team, and I will defend him like he's my own son against you or any other redneck son of a bitch. Ketika dia kembali fokus, semua menjadi mudah bagi Mike. Bahkan salah satu tim musuh yang selalu mengejeknya didorong hingga keluar lapangan. Cut back, Rocky Morton. Michael! Where were you taking him, Mike? It was time for him to go home. Out of court, Mike. Dan akhirnya dia berhasil membawa kemenangan telak bagi timnya malam itu. Setelah pertandingan, ternyata rekaman malam itu dibagikan oleh SJ ke beberapa universitas ternama. Wow.
Dan hasilnya semua tim football universitas tersebut sangat tertarik melihat bakat dan kemampuan defense yang dimiliki Mike. Suatu hari ketika sedang berlatih, sekolah kedatangan para pelatih dari banyak universitas. Dan mereka semua tertarik untuk melihat kemampuan Mike secara langsung. Dan benar saja ketika Mike melakukan aksinya di hadapan mereka, tentu saja seluruh pelatih itu semakin berminat untuk merekrut Mike menjadi bagian dari tim mereka. Di rumah, Annie terlihat sedang memikirkan bagaimana caranya untuk dapat menaikkan nilai IPK Mike sebagai standar nilai akademis, agar dia dapat bermain di universitas. Sean yang saat itu berada di sana meragukan jika Mike akan mendapat tawaran menjadi pemain pro. Tanpa diduga, Annie pun memperdengarkan beberapa voice note dari universitas-universitas ternama yang telah menunggu kedatangan Mike di kampus mereka. Namun sayang, Sean yang berharap bekas universitasnya dulu yaitu Ole Miss termasuk di dalam daftar yang memberi tawaran, belum bisa merekrut pemain dikarenakan sedang mengalami pergantian pelatih. Akhirnya keluarga Towie sepakat untuk mendatangkan guru privat agar dapat mengajari Mike di rumah. Sementara itu karir football Mike di sekolah pun semakin meningkat. Bahkan dia berhasil mempersembahkan sebuah gelar juara antar sekolah bagi timnya. Seiring semakin seringnya Mike jadi perbincangan, beberapa universitas langsung datang menghampiri rumah kediaman Towie. Dengan berbagai macam tawaran menarik, mereka terus berusaha membujuk Mike dan SJ agar bersedia bergabung dalam tim football universitas mereka. We want you, we need you, but the other thing is, Mike, Smartest decision you've ever made. Not only that, you will look great in Gamecock red. Hey, there's only one Razorback in the world. And What's in it for me? SJ, I'm gonna get you a hog hat and the whole family a hog hat. Begitu dihargainya sebuah prestasi di luar sana. Di sisi lain, perkembangan nilai-nilai akademis Mike pun terlihat membaik. Suatu malam, guru privat Mike yang juga berasal dari Universitas Ole Miss tampaknya sengaja memberi arahan pada Mike agar dia tak ragu dalam memutuskan tim dari universitas mana yang akan dipilihnya. Keesokan harinya, akhirnya Mike mantap untuk menentukan pilihannya akan bergabung dalam Universitas Ole Miss. Ya, Mike memilih universitas yang sama tempat orang tua angkatnya dulu berkuliah, di mana ayahnya Sean bermain basket dan ibunya Annie menjadi pemandu sorak. Dan hal itu pun diliput oleh banyak media saat itu. Namun di sekolah ada satu masalah lagi, yaitu ada satu mata pelajaran yang belum berhasil Mike kuasai. Padahal seharusnya dia harus memiliki nilai yang tinggi di semua mata pelajaran. Mengetahui hal itu, Annie pun berusaha membantu Mike dengan berbicara langsung pada gurunya. Dan akhirnya Mike pun diminta untuk membuat sebuah karya tulis untuk menaikkan nilainya. Dibantu oleh guru privat dan Sean, akhirnya Mike mendapatkan inspirasi untuk menulis sebuah karangan yang indah. Dan berhasil memperbaiki nilainya. Sekaligus mendapatkan nilai yang cukup ketika kelulusan untuk Mike meraih cita-citanya bermain football di Universitas Ole Miss. Karena IPK 2,5 adalah salah satu nilai mutlak yang menjadi persyaratannya. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Hingga tiba-tiba seorang penyidik bernama Granger dari sebuah lembaga bernama NCIA mengundangnya untuk wawancara. Lembaga ini merupakan asosiasi penegakan aturan atletik universitas negara tersebut. Mereka mencurigai bahwa keluarga Towie sengaja mengadopsi Mike dan memberikan segala fasilitas agar mereka dapat membantu universitas itu menjaga kepopulerannya. Apalagi diketahui keluarga Towie adalah donatur tetap di mantan universitasnya itu. Ketika Granger menanyakan alasan dibalik Mike memilih Universitas Ole Miss, Mike memilih untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Di luar, Mike bertemu dengan Annie dan termakan pertanyaan Granger tentang motif keluarga Towie mendaftarkan Mike ke Ole Miss. Kemudian Mike pun pergi. Hingga malam pun tiba, Mike tak kunjung pulang ke rumah. Ternyata Mike pergi mencari ibu kandungnya di Hurt Village. Namun bukannya bertemu dengan sang ibu, Mike malah bertemu dengan pemimpin preman yang menawarinya minum bir sembari menunggu ibunya pulang. Tak diduga ternyata pria tersebut menyindir Annie dan Colin adik angkatnya dengan kata-kata sensual. Seketika Mike pun marah dan terjadilah perkelahian. Keesokan harinya, Annie berhasil menemukan Mike dan mereka pun berbicara dari hati ke hati. Do you even want to play football? I'm pretty good at it. Yeah, you are.
Kemudian Mike kembali menemui pihak NCIA dan mengatakan bahwa dia memilih untuk masuk universitas itu bukanlah atas keterpaksaan, melainkan karena seluruh keluarganya pernah berkuliah di sana, dan jawaban singkat itu pun menyelesaikan masalahnya. Tibalah Mike di kampus barunya. Di sana, Annie dan Sean pun memberikannya wejangan dan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan yang akan diperlukan Mike selama berkuliah nanti. I want you to enjoy yourself, but if you get a girl pregnant out of wedlock, I will crawl in the car, drive up here to Oxford, and I will cut off your penis. She means it. Yes, ma'am. All right. Tak lama kemudian, Annie pun bergegas pergi menuju mobilnya. Ternyata dia tak sanggup memperlihatkan kesedihannya untuk berpisah dengan Mike. Lalu Mike menghampirinya dan memberikan sebuah pelukan hangat untuk ibu tersayangnya itu. Ya iyalah, ibu cantik begini siapa yang gak sayang? Dan film pun selesai. Dari cerita keluarga ini kita dapat belajar bahwa keharmonisan dalam sebuah keluarga dapat membentuk karakter yang kuat dalam diri seorang anak. Dan Annie yang selalu berbuat baik pada sesama menjadi tauladan bagi anak-anaknya sehingga mereka juga memiliki hati yang baik seperti ibunya. Di sini juga kita kembali belajar bahwa tak ada anak yang bodoh maupun gagal. Mungkin saja kita yang belum mengetahui potensinya. Dan terakhir, di sini kita belajar bahwa ada rezeki orang lain di balik setiap rezeki yang kita miliki. Berbagi tak mesti harus berupa materi, namun itu bisa dalam bentuk lain, entah itu berupa ide, kesempatan, kasih sayang, ataupun sebuah perhatian. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.